Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Tata Ejaan Bahasa Indonesia dengan saya Cindy Auliadianti. Saya Siti Fatima. Saya Yelsi Ananda Putri. Saya Mazalis Temarwa. Saya Evi Susanti. Saya Anggundes Mahaza. Saya Selvi Amelia. Saya Muhammad Faiz Alfa Arfiansyah. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan. Kata depan atau preposisi merupakan kata yang merangkaikan kata dengan kata dalam kalimat. Letaknya berada di depan kata benda, kata kerja, dan kata keterangan. Kata depan digunakan untuk menunjukkan makna antar kata yang menunjukkan hubungan waktu, arah, tempat, dan sebab akibat. Di sini saya akan membahas kata depandi. Kata depandi digunakan untuk menyatakan tempat, waktu, dan arah. Menurut kaidah bahasa Indonesia, kata depandi ditulis terpisah dengan kalimat yang mengikutinya. Berikut merupakan contoh dari beberapa kata depandi, yaitu di kantor, di rumah, di kampus, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang awalan di. Awalan adalah sebuah afiks yang digunakan pada awal sebuah kata dasar. Afiks sendiri adalah imbuhan atau satuan bahasa yang digunakan pada awal sebuah kata dasar untuk membentuk kata baru dengan fungsi dan makna yang berbeda. Awalan di dalam bahasa Indonesia berfungsi sebagai pembentuk kata kerja yang pasif dan berkaitan dengan bentuk keaktifannya. Contoh, buku dibaca adik, kamar mandi diperbaiki. Jadi penjelasannya, di adalah awalan untuk menguji apakah suatu kata dasar tersebut dapat berubah menjadi bentuk kata yang aktif. Jika benar, maka di adalah awalan dan harus ditulis menyatu. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan singkatan dan akronim semakin sering kita gunakan, sehingga berpotensi mempengaruhi pemahaman bahasa Indonesia. Singkatan dan akronim dalam bahasa Indonesia merupakan kependekan dari kata yang panjang. Akan tetapi, dalam penulisan singkatan dan akronim sering sekali dijumpai kesalahan kecil. Padahal, ada kaidah tertentu yang harus diperhatikan dalam penulisan singkatan dan akronim. Singkatan adalah hasil menyingkat atau memendekkan kata yang berupa huruf atau gabungan huruf. Untuk singkatan biasanya diambil dari huruf-huruf depan dari suatu kata yang panjang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1994, halaman 945, singkatan adalah hasil menyingkat atau memendekkan yang berupa huruf atau gabungan huruf. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ada beberapa kaidah dalam penulisan singkatan. Yang pertama, pada setiap singkatan nama orang, gelar, jabatan, sapaan, pangkat diikuti oleh tanda titik pada setiap unsur kata tersebut. Contohnya adalah W.R. Supratman atau kepanjangannya adalah W.G. Rudolf Supratman. Contoh lainnya adalah S.E. atau kepanjangannya Sarjana Ekonomi. Yang kedua, setiap singkatan yang terdiri dari huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintahan atau ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa menggunakan tanda titik. Contohnya adalah NKRI atau kepanjangannya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh lainnya adalah SMP atau kepanjangannya adalah Sekolah Menengah Pertama. Yang ketiga, setiap singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih dan diikuti dengan tanda titik. Dan penulisan ini tidak menggunakan huruf kapital. Contohnya adalah YTH titik atau kepanjangannya adalah yang terhormat. Dan contoh lainnya adalah DST titik atau kepanjangannya adalah dan seterusnya. Yang keempat, setiap singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat dan masing-masing huruf diikuti oleh tanda titik. Contohnya adalah A titik N titik, kepanjangannya adalah atas nama. Contoh lainnya adalah S titik D titik, kepanjangannya adalah sampai dengan. Kaidah yang kelima adalah lambang kimia. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti oleh tanda titik. Contohnya adalah cm, cm, km, kilometer, gr, gram, rp, rupiah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akronim. Secara umum, akronim adalah bentuk singkatan yang terdiri dari gabungan huruf, suku kata, atau bagian lain dari beberapa kata yang ditulis dan diucapkan seperti kata biasa.
Selain itu, dijelaskan juga oleh Evi Ferawati dan Zulkarnain bahwa pengertian akronim adalah kependekan berupa gabungan dari suku kata yang membentuk kata baru. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau biasa kita sebut PUEBI, di dalam penulisan akronim itu ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama yaitu ada akronim nama diri, terdiri atas huruf awal itu ditulis dengan kapital tanpa tanda titik. Nah, contohnya adalah FISIP. Jadi, kenapa sih FISIP itu tidak disebut dengan singkatan? Nah, jadi di sini FISIP itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa akronim adalah gabungan huruf yang dapat membentuk kata baru. Kalau singkatan itu kan FISIP itu tidak kita sebut dengan FISIP, tetapi FISIP. Nah, berarti itu gabungan huruf yang membentuk sebuah kata, ya kan? Nah, beda dengan singkatan. Kalau singkatan itu pasti kita sebutnya dengan FISIP. Tidak membentuk kata, bukan FISIP gitu. Nah, jadi FISIP itu adalah akronim, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, kalau yang pertama tadi itu contoh dari gabungan huruf yang membentuk kata baru, sekarang yang kedua, yaitu dia membentuk gabungan dari suku kata yang membentuk kata baru juga. Contohnya kayak Jatim. Jatim itu gabungan dari suku kata, bukan huruf. Nah, jadi Jatim itu adalah singkatan dari Jawa Timur. Nah, Janya itu JA Jawa, Timnya itu Timur. Otomatis kita tidak mengambil cuma JT doang kan. Jadi Jawa Timur. Nah, yang ketiga ini adalah akronim bukan nama diri. Jadi akronim bukan nama diri ini artinya akronim ini ditulis menggunakan dua contoh yang di atas tadi. Contoh yang pertama tadi kan contohnya adalah gabungan huruf kapital semua. Sedangkan yang contoh kedua itu gabungan dari suku kata yang huruf awalnya itu kapital. Nah, yang ketiga ini adalah bisa dia gabungan huruf, gabungan suku kata juga, tapi ditulisnya dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Contohnya yaitu Paskibra. Jadi Paskibra itu singkatan dari pasukan kibar bendera. Pasukan kibar bendera itu bukan kita sebut PKB, ya kan, bukan kita sebut PKB. Nah, tetapi kita sebutnya Paskibra karena itu adalah sebuah akronim. Jadi Paskibra itu pasnya itu pasukan dari suku kata pertama dari kata pasukan. Kibnya itu kibar, suku kata pertama juga dari kata kibar, dan ra itu adalah bendera. Bendera itu suku kata terakhir dari bendera. Nah, maka dari itu Paskibra itu adalah salah satu contoh dari akronim bukan nama diri. Jadi di sini saya akan menjelaskan penulisan angka. Menurut KBBI, angka dapat diartikan sebagai tanda atau lambang yang berfungsi untuk mengganti bilangan. Terdapat dua angka yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu angka Arab dan angka Romawi. Berikut contoh angka Arab dan angka Romawi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari angka. Yang pertama, untuk menentukan panjang, berat, luas, isi, waktu, nilai uang, dan kuantitas. Contohnya 2,5 cm, 3 km, dan 25 hektar. Yang kedua, untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada suatu tempat. Contohnya Hotel Horizon Lampung, kamar 40. Dan yang ketiga, untuk memahami bagian karangan dan ayat kitab. Contohnya bab 4, pasal 3, dan ayat 123. Selanjutnya, terdapat aturan penulisan angka dalam sebuah teks. Berikut adalah aturan-aturannya. Aturan yang pertama, bila bilangan di dalam kalimat dapat dinyatakan hanya dengan satu atau dua kata, maka ditulis dengan menggunakan huruf. Contohnya, dia membaca artikel itu sampai 5 kali. Bilangan 5 dalam kalimat ini ditulis dengan menggunakan huruf dikarenakan dapat dinyatakan hanya dengan satu kata. Aturan yang kedua adalah, jika bilangan terletak di awal kalimat, maka ditulis dengan menggunakan huruf. Contohnya, 7 warga sipil mengalami luka berat akibat kebakaran yang terjadi. Bilangan 7 pada kalimat ini ditulis dengan menggunakan huruf karena terletak di awal kalimat. Selanjutnya yang ketiga adalah, jika bilangan yang terletak di awal kalimat tidak dapat dinyatakan hanya dengan satu atau dua kata, maka susunan kalimatnya diubah. Contoh yang salah adalah, 25 piring disiapkan ibu untuk tamu. Kemudian contoh yang benar adalah, ibu menyiapkan 25 piring untuk tamu. Sehingga bilangan 25 dapat kita tulis dengan menggunakan angka. Kemudian aturan yang keempat, yakni
Jika angka yang terdapat di dalam teks menunjukkan bilangan yang besar, maka dapat ditulis sebagian dengan menggunakan huruf. Contohnya, Arfi mendapatkan beasiswa sebesar 250 juta untuk membiayai pendidikannya. Bilangan juta dalam kalimat tersebut dapat dituliskan dengan menggunakan huruf agar memudahkan untuk dibaca. Dan yang kelima, yakni bagaimana penulisan angka dengan menggunakan huruf. Berikut adalah contoh untuk bilangan bulat, yakni 15, 60, 3000, dan 7 juta. Selanjutnya adalah contoh untuk bilangan pecahan, yakni ada setengah, 1/16, dan juga 5%. 6. Penulisan bilangan tingkat dilakukan dengan cara berikut. Bab 1, abad ke-18, abad ke-10. 7. Penulisan angka dengan akhiran an dilakukan dengan cara berikut. 7 lembar uang 5 ribuan, tahun 1970-an. 8. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi dilakukan dengan cara berikut. Setiap orang yang tanpa izin melakukan pertambangan, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. 9. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka diikuti huruf dilakukan dengan cara berikut. Pemerintah memberikan subsidi pupuk sebesar 2 juta per hektar. 10. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografis ditulis dengan huruf dilakukan dengan cara berikut. Kelurahan 20 Hilir, Kampung 32. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.